Seperti apa kehidupan beragamamu dulu? Bagaimana reaksi keluargamu saat kamu masuk Islam? Apa tantangan terbesarmu setelah menjadi Muslim? Aku tersesat, aku kebingungan, aku ketakutan. Aku butuh pencerahan mengenai Tuhan. Malam itu aku merasa aneh. Aku melihat sesuatu. Terlihat samar tetapi bergerak dengan sangat cepat ke arahku. Seperti tak kasat mata. Namun saat kamu memperhatikannya lebih dekat, semuanya terlihat bergelombang seperti cermin cembung, dan benda itu menghantamku. Apapun yang terjadi, aku ingin berada dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Saudara Cleon. Terima kasih telah menerima undangan kami. Aku ingin memulai dengan pertanyaan, siapa Muhammad Cleon? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha penyayang pada semua ciptaannya, terutama kepada hambanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Namaku Cleon Cathcart. Aku lahir di California dan aku dulu bersekolah di sekolah Kristen. Aku dulu adalah seorang ateis. Hingga sekitar tahun 2010 saat aku menemukan bahwa Tuhan benar-benar ada. Alhamdulillah. Aku merasa Tuhan menungguku tersadar seperti apa kehidupan beragamamu dulu. Ya, aku bersekolah di sekolah Kristen dan tumbuh di keluarga Kristen. Namun ada satu titik di mana aku tidak terlalu mempercayai agama itu lagi. Kenapa tidak? Karena menurutku tidak masuk akal. Maksudku, aku menyadari bahwa adanya 3 Tuhan tidak sesuai dengan pemikiranku tentang Tuhan yang seharusnya. Dikatakan bahwa Tuhan itu 1, tapi sekarang menjadi 3. Dan itu agak membingungkan. Kita membuat seolah-olah Tuhan seperti manusia. Pemikiranku tentang Tuhan kala itu hingga hari ini adalah Tuhan merupakan zat yang maha kuasa. Dia dapat menciptakan alam semesta. Bagaimana aku benar-benar memahami siapa Tuhan sebenarnya? Tidak masuk akal. Kepercayaan bahwa Tuhan dapat berjalan di bumi dan bahwa Tuhan menciptakan dirinya sendiri dalam bentuk manusia, sehingga dia dapat dibunuh agar kita semua mendapatkan ampunan. Maksudku, tidak bisakah dia langsung mengampuni kita saja? Dan saat aku kuliah, aku mendatangi sebuah tempat ibadah Yahudi. Aku bertanya kepada seorang pemuka Yahudi. Aku mengatakan, aku sebenarnya tidak yakin, tapi mungkin aku adalah seorang Yahudi. Karena aku tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Dan kalian juga berpendapat yang sama. Bisakah tolong kalian jelaskan apa yang kalian yakini? Mungkin setelah ini aku akan bergabung dengan kalian. Dan dia mengatakan, apakah ibumu seorang Yahudi? Aku menjawab, oh bukan, ibuku bukan Yahudi. Lalu dia mengatakan, kalau begitu kamu tidak bisa bergabung. Dan aku merasa Tuhan ingin sekali aku menyembahnya. Lalu mengapa dia tidak mengizinkan aku menjadi orang-orang terpilih itu jika Tuhan memang ada? Jadi Tuhan pasti tidak ada. Jadi sebatas itu saja usahaku. Semua hal yang bertentangan dengan pemikiranku seolah terjawab oleh ilmu pengetahuan terkait teori evolusi. Para ilmuwan mengatakan bahwa kita tidak memerlukan Tuhan. Dan aku merasa mereka lebih pintar dariku. Jadi aku seperti hanya mengikuti arus. Jadi aku mulai berhenti percaya kepada Tuhan. Bagaimana pemikiranmu terkait keberadaan Tuhan yang akhirnya berubah? Aku jatuh sakit pada tahun 2010. Saat itu aku banyak menonton film dokumenter. Aku ingat mereka menayangkan dokumenter tentang ilmu fisika. Saat itu mereka menemukan adanya energi gelap dan materi gelap serta adanya lebih banyak gravitasi. Ada lebih banyak materi di dunia ini. Namun kita tidak bisa melihatnya. Saat itu disampaikan bahwa yang terlihat hanya 30% dan 70% sisanya tidak bisa kita lihat. Dan aku berpikir jika terdapat 10 dimensi fisik dengan tinggi 30% dan lebar 30%, berarti pas. Dan menurutku masuk akal bahwa energi gelap dan materi gelap ini berarti benar adanya. Lalu dari ateis aku berubah menjadi percaya adanya Tuhan. Mungkin inilah tempat di mana surga, neraka, malaikat dan semuanya berada. Saat itu apakah kamu mengetahui tentang Islam? Sepertinya setelah kejadian itu aku mendapatkan Al-Quran pertamaku. Ada iklan di televisi. Jika kamu ingin mendapatkan Al-Quran gratis, hubungi kami dan kami akan mengirimkannya untukmu. Lalu aku mendapatkan Al-Quran dan membukanya. Lalu aku membacanya, terdapat Yesus, Musa, dan semua rasul-rasul dari Alkitab. Dan karena aku tidak percaya Alkitab, aku pikir bagaimana mungkin aku percaya Al-Quran, ya kan? Maksudku, kitab-kitab ini sebenarnya sama saja. Jadi aku tidak benar-benar membacanya. Aku hanya melihat nama-nama itu ada di sana dan mengatakan, baiklah, aku tidak perlu tahu lagi. Dan aku hanya menyimpannya saja. Aku tidak mengetahui apapun tentang Islam kecuali bahwa mereka percaya pada Yesus, Musa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana perjalananmu menuju Islam dimulai? Di akhir tahun 2010 aku mengalami kejadian yang sangat aneh. Bagiku aku memahami bahwa Tuhan itu memang benar adanya karena aku merasakannya. Jika Tuhan itu nyata dan iblis nyata, maka surga dan neraka juga nyata. Dan yang aku tahu adalah aku tidak ingin masuk neraka. Jadi sekarang aku harus mencari tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Karena aku benar-benar tidak tahu Tuhan itu benar adanya. Namun Tuhan bukanlah tentang siapa nama Tuhannya. Itu hanya deskripsi saja ya kan? Aku membaca sebuah kalimat dari sebuah buku yang berjudul Moral dan Dogma yang ditulis oleh Pike. Dan di dalam buku ini dituliskan bahwa Lucifer adalah Tuhan. Namun sayangnya Adonai juga Tuhan. Dan aku berpikir aku tahu siapa Lucifer dan aku tidak mau menjadi tim Lucifer.
Jadi mungkin aku mencoba percaya Adonai. Malam itu aku merasa aneh. Dan aku merasa malu karena sudah sejak lama aku menjadi ateis di keluargaku. Aku tidak ingin istriku melihatku berdoa. Jadi aku pergi keluar untuk berdoa. Dan aku berdoa pada Adonai dan berkata, "Jika engkau adalah Tuhan, berikan aku pertanda." Dan aku melihat sesuatu, terlihat sangat kabur, tapi bergerak sangat cepat ke arahku, seperti tak kasat mata. Namun saat kamu memperhatikannya lebih dekat, segalanya terlihat bergelombang seperti cermin cembung. Namun segala hal di luar benda itu semuanya terlihat normal. Mobil, pohon, dan semuanya terlihat normal. Dan benda itu bergerak ke arahku dengan cepat. Dan ucapan yang ada di kepalaku saat itu adalah, "Oh tidak, ini adalah iblis dan benda itu mengenaiku." Aku yakin itu adalah energi negatif karena telah mengambil seluruh energiku. Aku bahkan tidak lagi bisa berpikir apa yang sedang terjadi. Aku hanya terjatuh dan tertidur di kasur. Dan aku terbangun 12 jam kemudian. Kepalaku pusing, pening, dan sangat sakit. Dan aku berpikir, kenapa aku seperti ini? Apa yang terjadi? Oh iya, aku melihat iblis itu semalam. Berarti itu pasti bukan jalan yang benar. Adonai, pasti bukan yang aku cari. Lalu kepada siapa kamu berdoa? Meskipun aku tidak percaya pada Alkitab dan merasa bahwa raja-raja, para paus, dan juru tulis mengubah isi Alkitab untuk tujuan mereka sendiri dengan alasan apapun, tapi mungkin perjanjian lama itu benar adanya dan mungkin Jehovah adalah Tuhan. Lalu siang harinya aku berdoa kepada Jehovah agar memberiku petunjuk. Lalu seketika aku mendapat panggilan telepon dan di situ tertulis nama serta nomor teleponnya. Lalu aku menuju telepon dan mengangkatnya. Aku mengatakan, "Halo?" Dan orang di seberang telepon berkata, "Aku mendapatkan sebuah pesan semalam bahwa orang dengan nomor ini sedang bermasalah." Dan aku bilang, "Ucapan Anda aneh sekali. Siapa Anda sebenarnya?" Dan dia menjelaskan, "Ya, aku adalah begini, begitu, dan seterusnya." Dan sesuai dengan nama yang tertera pada telepon, dan aku adalah seorang pendeta. Lalu aku berpikir, wow, aku baru saja berdoa pada Jehovah untuk mencari jawaban tentang Tuhan. Dan Anda menelpon, ini jawaban untuk doaku. Begini, aku tersesat, aku bingung, dan aku ketakutan. Aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat oleh manusia. Dan kejadian ini terlalu berat untukku. Aku merasa aku ingin bunuh diri. Aku sudah tidak tahan. Aku butuh jawaban tentang Tuhan. Dan dia bertanya, "Di mana kamu?" Lalu aku menjawab, "Aku di Rochester." Dan dia mengatakan, "Aku berada di sana semalam, tapi sekarang aku berada di kota lain berjarak sekitar 80 km. Aku bilang, "Tidak masalah. Aku bisa sampai ke sana dalam setengah jam. Aku hanya ingin bertanya 5 pertanyaan. Aku ingin tahu tentang Tuhan, namun dia tidak ingin aku datang." Aku bilang, "Bagaimana jika besok?" Dan dia menjawab, "Aku sibuk dan lusa juga sibuk." Hingga 10 hari kemudian dia mengatakan, "Baiklah." Kami sepakat bertemu dan aku menutup teleponnya. Aku merasa senang karena akhirnya aku akan mendapatkan jawaban tentang Tuhan. Lalu aku berpikir, tunggu dulu, apa yang baru saja terjadi? Ya kan? Apa yang pertama kali diucapkan orang ini? Dia mengatakan dia mendapatkan pesan semalam, bahwa seseorang di nomor ini sedang dalam masalah. Rumahku. Aku berpikir, ini kan telepon rumah. Ya, dan aku berpikir, apa yang terjadi? Dan oh ya, aku melihat iblis datang ke rumahku dan dia mengatakan semalam dia berada di Rochester, di kotaku saat iblis itu datang. Jadi aku merasa orang ini dan iblis itu pasti bekerja sama. Karena entah apakah kamu seorang pendeta atau imam atau biksu, ketika seseorang mengatakan padamu jika dia ingin bunuh diri, kamu pasti akan membantunya. Kamu tidak perlu menunggu hingga 10 hari untuk memastikan apakah dia benar-benar bunuh diri. Jadi aku merasa ada sesuatu yang janggal di sini. Lalu apa yang terjadi? Apakah kamu akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu? Aku hanya berpikir bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat yang sama, semua propaganda tentang 9/11 dan juga gagasan tentang Allah adalah dewa bulan secara alam bawah sadar masih ada. Dan aku juga takut untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala karena aku tidak ingin melakukan kesalahan lagi dan berdoa pada sesuatu yang bukanlah pencipta alam semesta. Jadi aku tidak berdoa. Lalu aku mulai merasa depresi. Esokan harinya aku mulai menangis. Tidak selalu menangis. Namun saat aku mulai menangis, aku berpikir, ini sangat aneh. Kenapa aku menangis? Dan kenapa aku merasa depresi? Aku berusaha berhenti menangis, tapi tidak bisa. Hingga akhirnya aku terus menangis sepanjang hari. Hari Jumat pagi aku terbangun dan tempat tidurku basah. Lalu aku berpikir apa yang sedang terjadi. Dan aku menyadari tempat tidurku basah karena aku menangis sepanjang malam. Dan air mataku membuat sprayku basah. Dan aku merasakan depresi yang sangat kuat. Aku tidak bisa menjelaskan betapa mengerikannya hal ini. Waktu itu aku mendengar bisikan-bisikan. Seperti bisikan-bisikan pikiran di kepalaku. Dan bisikan itu mengatakan, sudahlah, hidupmu sudah sangat tidak berharga. Dan aku berpikir, ternyata bisikan itu memahami kondisiku. Hal itu benar, hidupku sudah tidak ada artinya lagi dalam kondisi seperti ini. Apa yang bisa aku lakukan? Kemudian bisikan itu datang lagi kepadaku. Kamu harus bunuh diri. Dan aku berpikir, benar juga. Dengan begitu masalahku akan hilang.
Aku bisa keluar dari depresi ini dengan bunuh diri. Lalu aku mulai merencanakan bagaimana sebaiknya aku bunuh diri. Dan aku memutuskan cara terbaik dengan banyak mengonsumsi narkoba agar aku merasa senang. Lalu aku akan mati di tengah hutan. Agar hewan dapat memakan tubuhku. Sehingga semuanya sama-sama untung. Kemudian seperti ada bisikan lain yang berkata, bagaimana dengan bulan? Lalu aku merasa sungguh gila. Aku berpikir, oh betul juga, Tuhan itu nyata. Jika aku bunuh diri, aku akan masuk neraka. Aku berpikir kalau begitu, jika Allah adalah iblis, seperti yang orang-orang percayai, maka aku akan bunuh diri. Lalu aku akan masuk neraka dan bertemu dengannya di neraka. Jadi mengapa aku tidak mencoba berdoa kepadanya sebelum aku bunuh diri? Karena mungkin saja aku salah, seperti banyak kesalahan yang sudah aku lakukan. Aku ingat saat itu pukul 10 pagi hari Jumat pagi. Lalu aku berdiri, air mataku terus menetes. Aku mengatakan, ya Allah, aku tersesat. Aku bingung. Aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat oleh manusia. Aku amat sangat depresi dan rasanya ingin bunuh diri. Dan jika engkau memang Tuhan yang sebenarnya, engkau pasti mengetahuinya. Aku bahkan tidak tahu mengapa aku mengatakan ini semua dengan sangat lantang. Aku tidak tahu mengapa engkau belum menolongku. Namun aku mohon kepada engkau, jika engkau memang Tuhan, tolong. Beri aku petunjuk bahwa engkau itu nyata. Tolong aku. Detik itu juga aku merasa hatiku seperti balon. Dan Allah seperti meniupkan sesuatu. Pshh, dan dadaku terasa mengembang. Dan hatiku seperti terisi oleh sesuatu yang aku rasa itu adalah sebuah cinta. Yang memancar dari hatiku dalam bentuk gelombang sinus yang sempurna. Sangat aneh, namun juga sangat ilmiah. Dan aku dapat merasakannya merambat dari hatiku ke tanganku, lalu ke kepalaku, dan kembali lagi. Dan rasanya gelombang cinta tersebut memenuhi seluruh tubuhku, kecuali hatiku. Terasa seperti bintang, seperti kutuhan cinta yang membara dan terjadi dengan sangat singkat. Itulah pertama kalinya aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan. Aku sebenarnya tidak mengetahui tentang Islam. Yang aku tahu adalah apapun yang terjadi, aku ingin berada dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun itu, aku ikut. Lalu apa yang kamu lakukan selanjutnya? Ada sebuah restoran yang dikelola oleh orang-orang Pakistan dan masakan mereka sangat lezat. Dan aku tahu mereka adalah orang Muslim. Aku pernah makan di sana. Jadi di sanalah aku belajar tentang Islam dan mereka mengenalkanku dengan seorang pria. Aku setuju saja, apapun itu aku akan mengikutinya saja. Allah adalah Tuhan. Aku tahu itu. Tuntun aku menjadi seorang Muslim. Aku akan melakukannya. Kamu perlu darah? Apa saja yang harus kita lakukan? Aku akan lakukan, kau tahu itu. Di mana aku harus tanda tangan? Namun dia berkata, tidak. Sangat sederhana. Kamu hanya perlu menyatakan dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah seorang Rasul, pembawa pesan dari Tuhan. Dan aku bilang, baiklah, mari kita lakukan. Lalu dia mengatakan, baiklah, ada beberapa hal yang perlu aku jelaskan. Lalu dia bicara tentang 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Dan aku setuju. Baiklah, aku bahkan tidak perlu memikirkannya. Dan dia melanjutkan, penting sekali untuk meyakini bahwa Al-Quran adalah firman pencipta kita. Wow, bagaimana aku bisa mempercayai hal ini? Ini sungguh gila. Pencipta kita memberikan firman-Nya langsung kepada kita, dan aku berasal dari agama Kristen. Sangat tidak masuk akal, karena aku tidak pernah terpikir bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Maksudku, kita diajarkan bahwa kitab-kitab tersebut terinspirasi dari Tuhan, namun dengan bahasa manusia. Ini adalah konsep yang sangat-sangat aneh bagiku. Lalu aku berkata, aku tidak yakin aku dapat mempercayai hal itu. Dan dia menjawab, ya kalau begitu kamu harus menjadi Muslim. Aku bilang, baiklah, tolong yakinkan aku. Dan dia berkata, baiklah, begini saja, kita bertemu lagi nanti. Kita sudah melalui banyak hal hari ini. Kami membawa sebuah buku kecil berjudul Panduan Singkat Agama Islam dengan Ilustrasi. Dan di buku itu dijelaskan tentang tanda-tanda ilmiah di dalam Al-Quran. Dan saat aku membaca tahapan-tahapan perkembangan embrio manusia dan proses tersebut dijelaskan dalam Al-Quran, dan sangat sesuai dengan kejadian nyata, yang tidak bisa kita ketahui tanpa alat MRI untuk mengkonfirmasi hal-hal tersebut kepada kita. Dan aku menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin mengetahui hal ini 1400 tahun lalu. Maka bisa dipastikan bahwa ini adalah pengetahuan ilahi. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Kami melihat 80% penonton kita termasuk video ini tidak subscribe channel kami. Seperti yang kamu tahu, kita adalah organisasi non-profit dan iklan dinonaktifkan pada video kami. Jadi satu-satunya alasan kami meminta ini adalah untuk menyebarkan kebenaran. Mungkin terlihat kecil, tapi insya Allah mungkin bisa menjadi sarana petunjuk untuk banyak orang. Nah, mari klik tombol subscribe dan mari berjalan bersama menuju keabadian. Lalu bagaimana akhirnya kamu bersyahadat? Setelah aku menerima Al-Quran, aku berpikir, baiklah mari kita lakukan sekarang. Waktunya bersyahadat. Dan temanku yang masih berhubungan dekat denganku hingga saat ini, Hasan, seorang pria yang luar biasa. Dia mengatakan, mari kita tunggu hingga hari Jumat, oke? Kita lakukan di depan semua orang. Sama halnya dengan layanan gereja di hari Minggu. Kami melakukannya pada hari Jumat, jadi mari kita lakukan. Dan semua orang bisa mendoakanmu. Dan aku mengatakan, tidak, bagaimana jika aku mati besok? Aku bisa saja tertabrak bis besok, aku ingin sekarang. Dan dia menjawab, tunggu beberapa hari saja.
Dan aku bilang, baiklah, aku percaya padanya. Baiklah, ucapku. Namun seperti yang aku katakan, ketika semakin dekat dengan Tuhan, setan mulai bekerja sangat keras. Aku merasakan pikiran-pikiran aneh muncul. Aku merasa gila. Pikiran-pikiran yang sangat gila. Aku berpikir, jika aku pergi ke masjid pada hari Jumat, seseorang akan datang meledakkan masjid itu. Dan semua orang tidak bersalah akan mati karena aku. Karena aku pergi ke masjid itu. Aku tidak jadi pergi pada hari Jumat itu, dan pada hari Sabtu temanku menelpon dan mengatakan, baiklah aku mengerti, jangan ditunda lagi. Temui aku di taman ini. Jadi kami duduk di kursi taman, dan aku mengucapkan kalimat syahadat bersama dia di taman. Aku merasa lega, karena akhirnya aku menjadi bagian dari orang-orang yang Tuhan inginkan. Bagaimana reaksi keluargamu saat kamu masuk Islam? Pada awalnya mereka tidak suka, ibuku tetap ingin aku pergi ke gereja. Dia terus mengingatkanku saat aku tidak ingin pergi ke gereja, saat aku menemukan bahwa Tuhan itu nyata dan aku mempercayai Islam. Lalu aku menelponnya dan mengatakan, "Hai Bu, Ibu benar, Tuhan itu memang nyata." Dan dia sangat senang. Dan dia berkata, "Bagus kalau gitu." Karena kami tumbuh di gereja baptis, Ibu bertanya, "Apakah kamu telah menemukan gereja baptis?" Dan aku bilang, "Tidak Bu, tidak. Aku tidak ke gereja baptis." Dan Ibu bilang, "Oh, aku tahu. Di daerahmu itu disebut gereja Lutheran. Apakah kamu ke gereja Lutheran?" Aku bilang, "Tidak, bukan gereja Lutheran." Ibu bilang, "Oh, tidak, bukan gereja Katolik kan?" Dan aku bilang, "Tidak, bukan gereja Katolik." Dan dia tidak mau menyerah. Aku merasa malu mengatakan padanya karena aku tahu ibu tidak akan menyukainya. Namun dia tidak mau menyerah. Dan dia bilang, "Di mana kamu menemukan Tuhan?" Lalu aku menjawab, "Begini Bu, Ibu ingin tahu di mana Tuhan berada. Ibu harus pergi ke masjid." Dan dia mulai menangis dan mengatakan, "Oh tidak, itu bukan Tuhan." Lalu telepon ditutup. Namun beberapa tahun kemudian, aku sedang mengunjungi ibu di rumahnya, dan seorang teman dekatnya menelpon untuk bicara dengan ibu dan aku menjawab teleponnya. Namanya adalah Ruth. Ruth bilang, "Aku dengar kau baik-baik saja dan ibumu sangat bahagia." Lalu aku berkata, "Apa kita sedang membicarakan orang yang sama? Karena rasanya tidak seperti itu yang aku alami. Anda tahu ceritanya kan?" Dan dia bilang, "Oh tidak, ibumu sangat bahagia kamu menjadi seorang muslim dan kamu telah mengubah hidupmu." Ternyata ibu bahagia aku menjadi muslim karena dia menyadari bagaimana hidupku berubah, walaupun dia tidak menunjukkannya padaku. Jadi insya Allah, mohon doakan saja agar dia mempercayai Islam suatu hari nanti. Apa tantangan terbesarmu setelah menjadi seorang muslim? Pertanyaan yang sangat bagus. Aku tidak tahu tantangan terbesar apa selain bertahan dalam Islam. Karena menurutku ada banyak sekali godaan untuk meninggalkannya, ya kan? Dan tentu saja di sini banyak sekali gadis-gadis. Ayo kita bersenang-senang. Ayolah, banyak konser menanti, ada narkoba, ada alkohol, semua tersedia. Ayo datang saja, ayo ke sini kawan, kami sayang padamu. Tapi kamu tahu itu salah. Dan mungkin tantangan terbesar bagiku adalah tetap bertahan seperti itu. Maksudku, aku mempercayai Islam dan aku harus meninggalkan itu semua. Apakah kamu pernah merasa memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setelah aku menjadi Muslim, aku membeli tiket bis untuk dapat pergi kemanapun di Amerika selama 2 bulan. Dan aku pergi ke berbagai tempat dan memperingatkan orang-orang. Dan terkadang itu membuatku berada dalam masalah. Dan aku menyadari bahwa untuk menghindari masalah, aku hanya perlu menyampaikan hal-hal yang penting saja. Pesan itu adalah tentang pengampunan. Dan aku teringat saat di San Francisco. Aku berada di suatu tempat bernama Tenderloin. Tempat ini adalah lokasi berkumpulnya prostitusi, peredaran narkoba, dan sejenisnya. Saat itu aku berpikir, aku pernah seperti mereka. Mereka yang paling membutuhkan pertolongan. Mereka sangat sengsara sehingga mereka berakhir di tempat seperti ini. Jadi aku pergi ke sana. Aku merasa seperti orang gila yang sedang memegang papan tulisan. Rasanya aku hampir mati. Aku merasa hampir putus asa. Tapi aku tetap berdiri di sana dan berkata, "Ampunan dari Tuhan akan memulihkanku. Aku harus bangkit. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan orang-orang datang dan mengatakan betapa gilanya aku. Mereka mencaciku dan mengatakan mereka tidak ingin aku ada di sana. Dan mereka berkata, "Pergi dari sini." Dan aku tetap berada di sana dan melanjutkannya. Setelah sekitar 5 atau 6 jam, aku mulai merasa lelah. Lalu aku berkata, "Ini sangat konyol. Apa yang sedang aku lakukan? Kau gila." Mereka benar. Kau berdiri di sini bicara tentang Tuhan pada orang-orang ini. Mereka tidak peduli akan Tuhan. Apa yang kamu? Pergi dari sini. Dan saat itu adalah hari pertama aku memutuskan untuk pergi. Lalu ada seorang wanita tua berdiri di sana dan mengatakan, Terima kasih kamu telah melakukannya." Dan aku merasa, semua ini karena Allah kan? Aku telah memutuskan bahwa aku akan pergi, dan engkau mendatangkan seseorang yang mendukungku saat aku membutuhkannya. Semua ini karena engkau. Dan esok harinya aku melakukannya lagi, dan terjadi lagi 5 atau 6 jam kemudian. Aku mengatakan, yang mendukungmu hanyalah seorang wanita tua. Itu bukan Tuhan, ya kan? Itu bukan petunjuk, jangan bodoh. Orang-orang itu benar, dan aku hampir menyerah. Dan kemudian ada seorang pria tua, dan esok harinya lagi ada seorang anak kecil. Selama 5 hari berturut-turut rasanya aku ingin menyerah.
Namun seseorang muncul dan memberi dukungan dan mengatakan mereka senang aku melakukan hal itu. Aku membicarakan tentang Tuhan dan pentingnya ampunan Allah. Saat itu aku merasa sangat dekat dengan Allah karena aku menyadari semua ini bukanlah sebuah kebetulan, ya kan? Tidak mungkin sebuah kebetulan terjadi setiap hari berturut-turut. Ini bukanlah petunjuk yang besar. Hatiku rasanya lapang sekali. Namun jika perhatikan lebih jauh, ini sungguh sebuah petunjuk. Setelah kamu, apakah ada orang di sekitarmu yang menjadi muslim? Nenekku, mungkin sekitar tahun 2012, aku berkunjung menemuinya. Dia sedang kurang sehat, usianya 86 tahun dan tinggal di panti jompo. Dan ibuku mengajakku menemuinya. Aku datang, dia tidak dapat berbicara. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia duduk di kursi roda, namun dia melihatku dan mulai menangis. Aku bilang, "Nenek, kenapa menangis?" Dia tetap tidak bisa bicara, namun dia berusaha. Dan aku bilang, "Sepertinya aku tahu. Mari kita sebentar saja berbicara tentang Tuhan." Dan aku bilang, "Begini, setelah ini Bibi akan datang. Dia akan mencoba memujukmu untuk berdoa pada Yesus. Tapi jangan lakukan itu, karena itu tidak benar. Itu adalah perbuatan syirik. Dan ketika menyembah selain Allah, kita melanggar rukun iman yang pertama." Dan aku mengatakan, "Dengar, Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, dan Islam adalah agama Tuhan yang benar di dunia ini yang harus kita percayai." Dan setiap kali aku berbicara, air matanya semakin mengalir. Dan aku bilang, "Nenek ingin memeluk Islam hari ini?" Dan dia menganggukkan kepala dan menangis. Aku bilang, "Baiklah, pegang tanganku dan genggam erat jika nenek setuju dengan ucapanku." Lalu aku melakukan syahadat untuknya. Insya Allah, nenekku akan menjadi pemenang di hari akhir. Aku tergabung di sebuah organisasi yang melakukan dakwah di Filipina dan kami mengunjungi penjara di sana. Kami berbagi tentang Al-Quran dan membicarakan tentang apa yang Allah inginkan dari kita. Dan banyak orang yang akhirnya mengucapkan syahadat. Apa hal terkait Rasul SAW yang paling berkesan bagimu? Sifatnya dalam mengasihi manusia dan sifatnya yang pemaaf. Saat-saat hari terburuknya ketika berada di Taif, di mana para anak-anak mengejarnya dan melempari batu. Dia dipukuli. Nabi bisa saja menjatuhkan gunung kepada mereka. Namun dia tidak melakukannya. Mungkin suatu hari nanti orang-orang tersebut akan mempercayainya. Dan benar saja, jadi aku mengagumi sifat pemaafnya dan membantu orang lain menuju jalan yang benar. Proyek apa yang sedang kamu kerjakan sekarang? Aku sedang mengerjakan banyak proyek dakwah. Terdapat satu proyek yang menarik di Amerika. Proyek Furqan bersama dengan Furqan Foundation untuk membagikan Al-Quran berbahasa Inggris. Aku rasa sudah sekitar 600.000 Al-Quran yang telah didapat dan dibagikan. Dan sekarang sudah sekitar 1,6 juta. Dan tujuanku sekarang membantu untuk mencapai 2,6 juta atau lebih. Karena aku mendapatkan Al-Quran pertamaku dari organisasi tersebut. Mereka melakukan hal baik dengan membagikan Al-Quran kepada mereka yang membutuhkan atau menginginkannya. Banyak sekali organisasi dakwah berbahasa Inggris yang menggunakan Al-Quran dari Furqan. Apa hal terakhir yang ingin kamu sampaikan? Tuhan ingin agar kamu berhasil. Dan Tuhan sedang menunggumu. Tuhan menunggu kita semua untuk mengikutinya. Seperti yang kita tahu, apabila kamu mendekati Allah 1 langkah saja, Allah akan datang kepadamu 10 langkah. Dan jika kamu mendekatinya beberapa langkah, maka dia akan datang berlari kepadamu. Jadi, Tuhan ingin kita mendekatinya.